bagaimana kita mencegah hipotermi? Artinya ruangannya itu mesti hangat, terang, kemudian radiatornya sudah dinyalakan lampunya, ya, sehingga dia hangat. Kemudian bisa memberikan PEEP agar arteri tetap terbuka. Jadi nanti kalau kalian sudah dibeliin CPAP atau dibeliin Jackson Reese, kalian bisa langsung pasang Jackson Reese itu di PK. Ya, jangan dipasang pada waktunya. Kalau dengan oksigen sampai 92. Nah, kalau di ruang rawat gabung, ya tentu mencegah hipotermi, jangan sampai yang kedinginan di ruang rawat gabung. Kemudian mungkin bayinya perlu dilakukan screening sederhana, ya. Misalnya darah lengkap. Darah lengkap kan kita bisa lihat HB-nya, leukositnya, trombositnya, ya. Kemudian screening hipoglikemi, bisa nggak GDS di sana stick? Bisa. Bisa. Ya, jadi kita tahu nih, aduh habis restorasi kita lihat dan sampai hipoglikemi, karena seringkali bayi-bayi dengan asfiksia bisa terjadi hipoglikemi. Kedua tadi itu saya lewat ya, ini untuk rumah sakit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stabilisasi neonatus? Artinya periode sama pentingnya dengan periode resusitasi. Jadi kita melakukan resusitasi sudah berhasil, tetapi kalau stabilisasi tidak dikerjakan dengan bagus, ya akhirnya hasilnya juga tidak baik. Jadi kita harus padan resusitasi, stabilisasi, dan anti transportasi harus benar. Kapan saja kita minum teh botol. Sebelum merujuk baik, artinya kita stabilkan dulu. Jangan bayi jelek-jelek lempar buang ke rumah sakit, itu sama juga lempar buang. Takut mati di puskesmas, nanti diomelin sama kepala dinas, kenapa mati di tempat saya? Buang aja ke rumah sakit umum. Ya toh maksudnya buang, lempar buang. STABLE, stable, ini bahasa Inggrisnya ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu stabilisasi neonatus. S itu apa tadi? S. Ini gimana? Pemeriksaan gula darahnya. Gula-gulanya maksudnya gimana? Sugar, gula. Iya, manisnya itu tandanya apa dengan dia? Oh, ini manisnya. 3 sampai 37,5. RW-nya bagaimana maksudnya RW? Nah, contohnya jangan apa saya maksudnya? Ya, apalagi tentang RW. Dimaksud pada bahwa bayinya akan bisa duduk. Siapkan nanti bakso enggak, beda enggak bakso ya. Jadi ini RW stable ini tuh self care. Maksudnya apa sih? Teorinya kita baca ya? Atau perlu dibaca? Jadi kan gini, gula itu ya di kehidupan janin, glukosa berdifusi pasif menembus badan plasenta. Jadi di sini insulin tidak dapat menembus, jadi bayi memproduksi sendiri sekresi insulin. Saat bayi lahir, tali pusat dilepaskan, aliran gula dari ibu bersih, tapi sekresi insulin akan tetap. Nah ini pada bayi-bayi dengan ibu yang gendut, ya, obesitas yang curiga KDM, bisa menjadi bayinya hipoglikemi. Ini merupakan kegawatan tersering pada jam-jam pertama kehidupan neonatus, selain hipoksia, gangguan sirkulasi, dan hipotermi. Dan ini menyebabkan risiko trauma otak, glukosa, hiperinsulinemia, dan penggunaan glukosa yang meningkat. Kurangnya cadangan glukosa pada siapa? IGA. Kalau hiperinsulinemia pada kasus ibu yang DM. Ibu dengan DM. Oke, penggunaan glukosa yang meningkat pada bayi penggunaan glukosa yang meningkat. Bayi besar yang ibunya DM. Insulinemia. Asfiksia. Jadi kurangnya cadangan gula nih glikogen. Bayi prematur, ya bayi berat badan lebih rendah, lebih bulan ya, LB atau kecil masa kehamilan KFK, IGR, atau ditunda minum puasa. Jelas kok? Oke. Nah, penggunaan yang meningkat pada apa? Tadi asfiksia, hipotermi, sepsis, shock, gangguan napas, sistem napas, kelainan jantung. Ini juga glukosanya jadi meningkat. Akhirnya yang pas-pasan habis dia. Risiko terjadi hipoglikemi. Terus yang hiperinsulinisme ya biasanya pada bayi besar, yang ibu yang lahir dari ibu dengan DM, di mana diabetes ibu tidak terdeteksi. Kenapa kok bisa jadi
glikemik pada bayi. Baca saja. Baca aja. Lo udah baca nggak dari situ? Coba dibaca nih. Dan gula darah ibu kan menjadi tinggi, kemudian dia akan menembus ke dalam plasenta sehingga produksi insulin bayi akan meningkat dengan sendirinya. Kemudian setelah lahir tali pusat kan terputus dan itu otomatis suplai gula yang dari plasenta itu kan juga terputus sehingga terjadi hiperinsulinemia dan kadar gula darah bayi normal. Masuk ke bayi dan dengan kadar gula darah tinggi di bayi. Yang maksudnya? Nah, kadar gula darah itu bisa menembus plasenta, sehingga kadar gula darah di bayi akan tinggi. Jadi yang aktif insulinnya si bayi sendiri. Bayi insulin. Oke, jelas dulu. Saat diputus hubungan cinta antara ibu dan bayi, ya toh? Ibu dan bayi kan diputus pada waktu lahir. Si insulinnya bayi bagaimana? Naik. Ya, jadi insulin bayi pada waktu di dalam perut ibu itu akan meningkat untuk menetralkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuhnya bayi. Karena insulinnya ibu nggak bisa masuk ke insulinnya ke bayi. Jadi otomatis si bayi harus memproduksi insulin yang kadarnya lebih tinggi untuk menetralkan gula darah yang masuk ke dalam tubuh bayi. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Putuslah tadi gula darah bayi kan normal waktu lahir. Jelas ya? Oke, lanjut. Nah, gejala hipoglikemik bisa tanpa gejala, bisa dengan gejala. Gejalanya itu jittery, irritable atau refleks, hipotonis atau lethargis, hipotonia, refleks bisa menurun, tachypnea, cyanosis, asu dan bejat. Bisa juga nggak ada gejala. Ya. Nah, screening pada bayi yang berisiko tinggi harus dilakukan pemeriksaan gula darah 30-60 menit setelah lahir hingga gula darah lebih dari 45 mg per desiliter. Jadi kita bilang bayi normal gula darahnya bila lebih dari 45. Kalau kurang ya hipoglikemik. Bila rendah, periksa gula darah sedang tidak perlu tata laksana. Apa ya kalau hipoglikemik? Apa yang diberikan? Puskesmas. 10. Berapa cc per kilo? 0, Diberikan berapa? Ya, jadi ini ada apa namanya? Ini kecil, jadi lebih dari 45, 25 sampai 45, kurang dari 25. Cuma kecil sekali dan makanya buram. Koreksi bolus dengan dextrose 10%. Berapa bolusnya? Berapa cc per kilo? 2 cc per kilo dalam waktu 5 menit. Ya, 2 cc per kilo. Kemudian kita cek ulang lagi, bisa setengah jam, 30 menit, bisa 1 jam. Dan lanjutkan untuk menetek. Ya, menetek, dia bisa netek. Kalau dia nggak bisa netek, ya gula darah masih kurang juga, pasang infus rujuk. Oke, itu untuk level puskesmas. Oke. Jadi targetnya berapa? Gula darah itu diharapkan bayi normal 50 sampai 110 mg per desiliter. Jadi target kita ini 50 sampai 110. Jangan jadi bayi tidak hipoglikemik. Nah, sekarang mau tanya, kita masukkan dextrose 10%. Lewat mana? Kita mau masukkan dextrose 10% lewat mana? Sini bisa. Pasang infus. Lihat mana? Pasang infus. Tali pusat. Nah, nanti untuk memasang kateter pembiayaan. Kan NGT kita mau pasang ya pakai NGT. Nomor berapa? Yang paling kecil. Kecil, Nomor ya. paling kecil. Paling kecil berapa? Nomor berapa? 8, 6, 3. 3. Paling kecil. Kalau ada nomor 5. Oh, nomor 8 tuh buat NGT biasa, bukan yang nomor. Jadi ada nggak punya sana? NGT nomor 3. Tapi bisa ngajarin nanti. Oke, pedalamannya nanti itu. Kalau oke. Jadi
Tolong siapin NGT atau OGT. Menjaga suhu lingkungan bayi agar tercipta suhu tubuh yang stabil dengan metabolisme yang minimal. Maksudnya tubuh kita stabil aja metabolisme. Saat dia hipotermi, ya, metabolisme akan meningkat. Metabolisme akan meningkat itu ngambil apa? Untuk meningkatkan, untuk dia menghangatkan tubuh, dia ambil apa di tubuhnya bayi itu? Udah kurus, udah kering, nyempil lagi, gulanya habis dia. Ya, BBL, IUGR itu ada gula stok dalam tubuhnya sedikit banget. Jadi jangan bikin bayi hipotermi, bayi IGR itu kedinginan. Dia ngambil stok yang sedikit tadi untuk menghangatkan tubuh. Makanya terjadilah hipotermi. Hipotermi bikin hipoglikemi, hipoglikemi bikin hipotermi, itu lingkaran. Jelas ya? Nah, 4 mekanisme kehilangan panas pada bayi lahir. Melalui 4 apa sih? 1, 2, 3, 4. Ayo sebut. 1. Melalui konduksi. Gimana caranya? Konduksi. Bagaimana supaya bayinya tidak kehilangan panas melalui proses konduksi, Mama? Ininya bayi ditimbang di atas. Apakah dia timbangan dingin? Apakah keadaan barber yang dingin? Ya itu. Kalau konveksi, Dekat dengan AC, jendela AC atau kipas kalau konveksi, ya tidak jauhkan boleh. dari AC atau kipas angin. yang terbuka. Jadi si Pintu, konveksi itu artinya jendela, bayi jendela. panasnya bayi akan diambil oleh aliran udara yang lewat bayi. Radiasi, Diletakkan. Jangan dekat dengan itu. Oh nih. radiasi gimana? Bingung nih keramik. Yang panas. Panasnya bayi keluar lingkungan yang dingin, makanya ruangan harus hangat. Evaporasi, jadi caranya akhir dari dikeringkan dengan normal, si bercak atau air yang nempel di bayi akan menguap. Nah, dengan menguap itu dia mengambil panas dari tubuh bayi. Jadi kita harus mencegah kehilangan panas melalui konduksi, konveksi, radiasi maupun evaporasi. Atau kami lanjutkan suhu di mana? Rektal. Rektal atau aksila? Rektal. Yang boleh rektal atau aksila? Sila. Ayo, rektal, aksila, rektal, aksila. Yang mana yang sebagusnya diperiksa ada 42 derajat. Itu cooling terapi supaya bayinya bisa baik dengan HIE pada pasien dengan HIE. Jadi kita tidak anjurkan periksa rektal. Jelas ya? Kenapa sih nggak boleh rektal? Itu menganjurkan untuk aksila, kecuali kan rektal, kecuali tadi saya bilang terapi hipotermi karena memang termometernya harus lewat rektal. Aksila sulit karena dia sampai 30 derajat, kurang dari 30-an. Oke? Jadi tidak ada batasan suhu dan hipotermi pada bayi cukup bulan atau kurang bulan, semua sama. Bayi punya nggak dibaca? Tidak. Nggak punya. Nah kalau nggak punya, di puskesmas nggak ada, ini perlu ya. Dukungan ventilasi dan reoksigenasi ini sangat penting. Ya, di mana ventilasi dan reoksigenasi yang tidak optimal, bayinya akan semakin hipoksia, hipoksemia menyebabkan hipoksia, metabolisme anaerob, kematian sel. Jadi kita cegah. Nah, ibu DM yang tidak terkontrol, ada aspirasi mekonium, ibu dengan amnitis. Punya nggak puskesmas skor ringan bila skornya kurang sama dengan 3. Kalau sedang 4 sampai 5. Kalau berat lebih besar sama dengan 6. Oke, semua udah diajarin. Nah, CPAP hanya diindikasikan pada semua bayi baru lahir dengan kesulitan bernapas, namun masih mempunyai usaha napas spontan. Maksudnya adalah pasang CPAP itu bayinya ada napasnya, jangan bayi kamu ya VTP dulu sampai tempat tujuan mungkin pasang ventilator. Jadi kalau kamu aku nih ada napas udah CPAP-nya daripada kita capek VTP, dan oksigennya kita kasih lebih dari 4%. FiO2-nya apnu atau menggap-menggap atau dari jantung kurang dari 100. Iya, saya nggak ulang. OGT tadi kalau dia tidak diajarin tuh, itu juga udah tahu ya, lebih dari 35 minggu itu hanya pakai udara kita 20%, kurang 21 sampai 30. Oke, lanjut. Ini sudah tadi. Nah, pneumotoraks jangan lupa ya, komplikasinya sedikit atau negatif, tapi kalau lebar wujud untuk dilakukan WSD oleh dokter. Nah, pneumotoraks artinya sini toraks, sini parunya, ini isinya udara. Pasang WSD. WSD sebenarnya dokter anak bisa mengerjakan
Tetapi kalau ada dokter bedah ya dokter bedahnya yang mengerjakan. Dan faktor risiko berpengaruh ya shock. Jadi blood pressure itu untuk melihat apakah bayinya itu shock atau tidak. Kalau shock kan kita harus pakai apa namanya? Termometer kan kita nggak punya tahu termometer bayi. Kalau pada bayi diperiksa di mana? CRT, capillary refill time. Untuk melihat kita periksa di telapak kaki bayi, bukan di kuku. Kukunya kecil banget. Kita tekan, kita lepas. Waktu melepas kita hitung. Memanjang atau tidak? Memanjang artinya putihnya lama hilang menjadi merah. Kalau sebentar, jadi hitungnya gini. Ini satu, tekan, lepas. 1, 2, 3, 4. Kalau sebelum kita sebut 3 dia sudah merah, artinya CRT kurang dari 3. Kalau sampai 4, 5 baru merah, kembali CRT-nya memanjang lebih dari 3. Atau bisa juga di sternum, tulangnya bayi kan keras, jadi caranya. Ya. Nah, kalau dia memanjang, nah itu berarti kita tata laksana tadi. Untuk penyebab shock bisa kita baca ya. Shock hipovolemik karena kehilangan darah inflamatum, usaha nafas yang bisa meningkat, ya mungkin ada berhenti, retraksi, nafas kuping hidung, warna kulit pucat, ya dan atau putih mau rata. Ada cyanosis, CRT lebih dari 3 detik. Denyut jantung bisa naik lebih dari 100 dari badi, dari step perfusi jelek, nadi tidak terlambat, tekanan sehat 0,9%. Berapa cc? Monitor tekanan darah sambil cari penyebab. Cari penyebab tadi apa? Oke, lanjut. Nah, bisa juga dikasih dopamin. Dopamin di puskesmas ada ya. Kita tahu bahwa bayi lahir mudah terinfeksi. Sistem pertahanan tubuh belum sempurna. Kadar IgG-nya rendah ya pada bayi kurang bulan. Molekul IgM terlalu besar jadi sulit masuk ke barrier perimeter. Ini tuh semua bayi. Kamu kasih, misalnya kan kemungkinan ada infeksi. Sebelum kita rujuk kita harus kasih antibiotik dosis pertama. Dosis pertama sebelum dirujuk. Ampicillin dosisnya berapa? Ampicillin dosis berapa? 5 gram per kilogram berat badan per 12 jam. Gentamicin dosisnya berapa? 5 mg per kilogram berat badan, hanya 1 kali. Berat badan kurang dari 1,2 kilo diberikan per 48 jam. Berat badan lebih dari 1,2 kilo diberikan per 36 jam. Coba diulang, ini dosis berapa? Diberi nama, sebut bayi dan istilah anak laki-laki atau anak perempuan. Sih? Kalau sekarang belum ada pertanyaan karena mengantuk, apa-apa. Ntar malam udah mandi, dari itu CTP udah mulai enak kita rujuk, atau CPAP dengan sistem nafas kita rujuk tapi pakai CPAP sehingga sampai di tujuan bayinya selamat. Ya, di sini bayi dengan periode diagnostis untuk cari penyebab mengapa terjadi tersebut. Kalau ya kita sebagai dokter puskesmas merawat bidan tidak menangani dengan baik, morbiditas dan mortalitasnya akan meningkat. Kalau teknik 2 jari kita begini, oke? Jadi ada 2 teknik, teknik ibu jari dan teknik 2 jari. Meletakkan jarinya di mana? Jari kita diletakin di mana? Ya, sepertiga sternum bagian bawah. Sepertiga sternum bagian bawah, carinya bagaimana? Kita susuri iga bawah, ini iga paling bawah, kita susuri sampai ketemu sifoid. Ada sifoid, ya kurang lebih 2-3 cm dari sifoid, kita letakkan jari kita. Atau kita tarik garis ke 2 putih, garis hayal di 2 putih baik, nah itu di bawahnya. Jadi kita letakkan jari kita di sini. Berapa dalamnya? Kita menekan si jantung ke, yang kita tekan adalah ke vertebra ya, ke tulang punggungnya bayi. Berapa dalam kita menekan? Itu sepertiga jarak antero-posterior, sepertiga jarak depan ke belakang, antero-posterior jaraknya. Jadi menekannya harus agak dalam. Jadi, nah, nggak boleh cuma begini-begini doang. Tapi dia harus tekan sampai ketemu tulang punggungnya bayi, vertebranya bayi. Untuk lokasi jelas, untuk teknik sudah jelas ya. Teknik kedua, ibu jari dan 2 jari. Lokasinya sebelah
1/3 step bagian bawah, susuri iga sampai ketemu si boy. Kita letakkan jari kita 2 jari atau 2-3 cm dari si boy. Atau menyusuri kedua puting, maksudnya garis dua puting di bawah. Kedalamannya sepertiga jarak anterokostorium. Jelas? Nah, mengerjakannya bagaimana? Tadi ya kita harus genap 60 detik. Harus genap 60 detik. VTP-nya berapa kali? Dalam 60 detik. 40 sampai 60. Jawabannya 40 sampai 60. Betul Kos Onde. Dalam 1 menit VTP dan kompresi denyut jantung, bukan denyut jantung. Berapa kali VTP, berapa kali kompresi? Dalam 1 menit. 60 detik. Perbandingannya sebenarnya ya, perbandingannya di sini 3/1. 3/1. Ya, 1 siklus, 3 kompresi dan 1 ventilasi ini dalam waktu 2 detik. Kalau dalam 1 menit, kompresinya 90, ventilasinya 30. Jadi genap 120 kegiatan per menit. Kenapa? Tadi kan dijawab 1 menit 40 sampai 60. Kok di sini 30 ya? Ya toh, kan yang tadi VTP dalam 1 menit kan 40 sampai 60 kali. Yang VTP dan kompresi itu nggak bisa hanya 40 sampai 60. Katanya 40 sampai 60 kali per menit. Kalau pada VTP dan kompresi dia hanya 30. Ya kok? Kenapa? Kenapa? Kok beda? Kok lebih sedikit? Ya, kenapa? Karena harus cukup waktunya, cukup kompresinya untuk memberikan hasil yang optimal. Nah, makanya dia jadi berkurang jumlahnya. Karena kompresi itu harus yang cukup waktunya, jadi harus cukup. Makanya harus 90 kali. Kalau kamu ganti misalnya ya 40, ya misalnya ini 40, jadi di sini berapa? 120 dikurang 40, berapa tuh? 120 dikurang 40 jadi 80. Kurang untuk dia merangsang kontraksi daripada otot-otot jantung. Jadi dia harus cukup banyak waktunya untuk kontraksi jantung berfungsi. Makanya yang dikurangi adalah jadi VTP-nya. Makanya dia lebih sedikit. Jantungnya harus cukup untuk merangsang. Kita pada patung kita menekan, sebenarnya kan meningkatkan kontraktilitas daripada fungsi otot-otot jantung. Jadi jelas ya, beda ya. Jadi bukan 40 sampai 60, tapi kita 30 VTP, 30 kompresi. Nah, untuk memastikan frekuensi kompresi dada dan ventilasi tepat, penekan menghitung dengan jelas. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3 ngomong, nggak ada telepati. Karena kita timnya 3 orang, yang 1 kompresi, yang 1 PTP, yang 1 siap-siap perlu obat, siap standby. Jadi ngomong 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, jadi ngomong capek, supaya nggak capek. Memang kita keputusannya adalah yang melakukan penekan, yang melakukan kompresi. Tapi bisa gantian, misalnya penekannya bilang 1, 2, 3, yang melakukan VTP 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Harus ngomong karena harus didengar. Kita nggak bisa di dalam hati. Ini udah VTP berapa kali, udah nggak tahu. Kompresi berapa kali, jadi tahu. Nah, kan gini. Ini belajar teknik lagi ya. Coba. Saya mau melakukan yang VTP. Ya, jadi kan kita rumah. Jadi coba tes dulu 2 kali di depan. Nah, oke, gimana? Jadi kita tadi ya, di susu liga kan sama si poin, di si poin kita di sini. Nah, ya satu. Jadi 1, 2, 3, tuh 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 2, 3. Nah, ya seterusnya sampai kurang lebih tadi 60 detik 30 VTP. Jadi kalau kita sudah tahu 30 VTP itu harusnya 1 menit. Makanya kita harus belajar itu, jangan gini 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3.
Nah, kan yang diajarkan sekarang kompresi kan tadi begini ya, PTP begini, ya PTP begini, kompresi begini toh. Pada saat kalian sudah bisa pasang ET, ya, jadi ET bisa kompresinya di sini, aku Dari bisa, belakang. ini pakai ET misalnya. ET kan begini nih, misalnya ya, misalnya dipasang ET, dia kan kerjanya sini. Saya bisa PTP kompresinya dari posisi di sini. Jadi posisi kompresi tidak selalu harga mati di sini. Kenapa sih saya bisa pindah ke sini? Untuk apa saya pindah? Ini kan misalnya gini ya, saya udah ada posisi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kenapa saya pindah posisi begini? Supaya kalau mau dikasih epinefrin, si epinefrin nggak kena dari terhalang. Misalnya tadi kan posisi begini, ini tarik pusat di sini. Dia kan susah, dia mau lewat efek saya. Oh saya kasih opsi ini Karena kalau epinefrin itu ikut biasanya berikan pakai umbilical dari pusat sini atau dari cupnya bisa intubasi. kenapa? Double, efeknya bau. Misalnya tadi ya, kita kan posisi begini, takut dia pingsan kok karena saya semalaman jaga belum sempat mandi, takut dia pingsan bau kesehatan saya bisa pindah posisi dari kompresi yang model 2 menjadi saya pindah di sini. 1, 2, 3, nah kan si tali pusat bisa dikasih epinefrin ini. Jadi bisa berubah posisinya maksud saya, nggak harga mati. Ya jelas kok. Jadi bukan harga mati. Dulu kan pengertian saya kompresi harus ini loh. Nggak boleh dari sana, bisa kalau dia pakai ini bisa sebelah sini saya bisa kompresi. Saya posisi sana, dia kasih obat dari posisi sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ini tadi yang apa ini? Denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Pertimbangkan pemberian obat-obatan dan cairan intravena. Atau pikirkan apakah itu pneumotoraks yang sampai tadi saya bilang terlalu hot, PTP-nya, kompresinya terjadi pneumotoraks. Kira-kira kenapa kok denyut jantung nggak naik? Apakah pneumotoraks dan pertimbangkan obat-obatan. Ya. Ini diingatkan kembali, menghentikan kompresi dada setelah 6 detik, ya, kita 60 detik kita hitung. Kalau lebih besar, ya lebih dari 60 kali per menit, PTP-nya diteruskan, kompresi ingat stop. Kalau denyut jantung lebih dari 60, kompresi stop. Kalau denyut jantungnya sudah lebih dari 100, PTP-nya, nilai napasnya udah pas spontan, dia hentikan secara bertahap. Kompresinya tentu stop. Kalau setelah PTP kompresi selama 60 detik, denyut jantung mulai kurang dari 60, PTP lanjut, kompresi dada lanjut, intubasi dikerjakan dan berikan adrenalin. Sampai sini, ada pertanyaan? Dikerjakan tambah adrenalin atau epinefrin. Sampai sini ada pertanyaan? Makanya perlu 3 orang, yang 1 PTP, 1 kompresi, 1 kasih obat. Makanya tim dulu harus 3 orang. Ada pertanyaan, Jeffrey? Pas. Ya, tanya silakan. Ya, itu pertanyaan bagus banget. Kita bisa memilih apakah kita mau pakai kompresi atau kompresi 2 jari atau pakai jari. Kalau orangnya pendek kayak Feby, pendek tangannya pendek, ya misalnya nggak bisa memeluk ini. Kalau saya badanku gede, minta maaf ya, saya bukannya tapi istilahnya gua apa namanya itu? Apa istilahnya? Bulir, bayinya besar, dia nggak bisa memeluk begini. Kalau saya kan tangan saya besar, dia kan harus di sini. Nah misalnya yang bayi besar, tapi tangannya kecil, dia nggak nyampe, cuma nyampe di sini. Nyampe nya nggak sampai tengah, kan dia harus sternum. Jadi misalnya tangannya kecil, penolongnya tangannya kecil, bayinya besar. Dia kan harusnya kan bertemu begini toh, harus di sternumnya. Kalau di sini kan misalnya dia kependekan nggak bisa, dia bisa pilih. Jelas kok. Kalau 2 jari kan nggak dipengaruhi kita badannya kecil atau besar, kita bisa menekan dengan 2 jari.
Tapi pada kondisi kita kecil, bayinya besar, kita nggak bisa memeluk dia. Jadi renggang, nggak bisa, kita harus dempet. Jelas ya, jadi bisa dari kitanya. Ibu jari kita bisa pakai 2 jari. Cuman kalau 2 jari cepet capek. Kita nggak capek kalau pakai yang ibu jari. Jadi kelemahannya adalah kalau 2 jari kita mudah capek. Tapi tadi saya bilang berubah posisi boleh, berubah jenis dari 2 jari menjadi ibu jari boleh, nggak masalah. Ya maaf, jadi kalau baik jari kita kecil, kita bisa pakai yang teknik ibu jari, kita bisa ke 2 jari. Oke, terjawab ya. Pemberian epinefrin, kegiatan VTP kompresinya di Lanjut. stop dulu atau Lanjut. dilanjut. Kemudian pemberiannya hanya pakai umbilical catheter atau bisa yang lain, Dok? Ya, lanjut ke drag ya. Kita lanjutkan, saya juga nggak tadi belum tanya sebetulnya. Oh iya, iya. Sekarang kita lanjut ke drag ya. Jadi setelah VTP dan kompresi 60 detik, denyut jantung kurang dari 60, kita bisa berikan epinefrin. Jadi berikan epinefrin sambil terus ya melanjutkan kompresi dada dan ventilasi. Epinefrin manfaatnya buat apa? Untuk meningkatkan kontraksi jantung, kemudian fase kontraksi perifer, ya, meningkatkan aliran darah karena dia naik, menurunkan aliran darah arterial koroner yang naik dan darah bisa ke otak. Jalurnya bisa 2, bisa lewat endotracheal atau ETT atau IV. Pada saat kita misalnya sudah pasang ETT, belum sempat pasang infus, bisa kita berikan lewat ETT. Lewat ETT dosisnya berapa? Dosisnya lebih tinggi. Kalau lewat ETT 0,5 sampai 1 cc, bukan miligram ya. Cc per kilo larutan /10.000. Kalau IV, ya IV lebih mudah sebenarnya pakai enantiobilitalis. Dosisnya itu 0,1 sampai 0,3 ml per kilogram berat badan larutan /10.000. Kecepatannya secepat-cepatnya. Jelas ya, jadi pada waktu memberikan epinefrin, VTP dan kompresi tetap, makanya orangnya harus 3. 1 VTP, 1 kompresi, 1 kasih epinefrin. Pertanyaan saya, epinefrin di puskesmas seberapa? Yang ada nggak di puskesmas epinefrin? Biasanya konsentrasi seberapa? Mengencerkannya bagaimana? 1 cc dalam 9 cc. 1 cc epinefrin dicampur dengan 9 cc Aquades atau NaCl. Ya, setuju semua? Kita dari epinefrin 1/1000 akan diencerkan menjadi 10.000. Ngencerinya bagaimana? Karena yang ada di puskesmas atau yang ada di kerjaan lu epinefrin atau adrenalin 1/1000, kita perlunya 1/10.000. Ngencerinya bagaimana? Yuk, silakan. Tambah 10 atau tambah 9? Tambah 9. Jadi ingat, dari 1/1000 menjadi 10.000, dari 1 menjadi 10, artinya kita tambahnya 9. Jadi epinefrinnya 1 cc ditambahkan NaCl, Aquades, menjadi 10 cc, menjadi 10 cc. Artinya ditambahin berapa? 9. Jelas ya? Nah, kalau sudah dikasih VTP, kompresi, epinefrin, kok masih kurang dari 60 ya denyut jantungnya. Terus kita bikin apa? Sudah di VTP, ya suruh rujuk. Sudah VTP, kompresi, epinefrin, denyut jantung kok masih kurang 60 ya? Kira-kira kita bikin apa nih bayinya sebelum kita rujuk maksud saya? Ini kan tadi di VTP, kompresi, terus kasih epinefrin. Sudah kita kasih epinefrin nih. Kita lanjutkan kan, VTP, kompresi. Kok nggak naik-naik sih? Terus tindakan apa sebelum kita rujuk? Tambah dextrose. Tambah dextrose atau tambah NaCl atau didiemin aja? Ya, jadi ya setelah saat yang VTP sudah dikerjakan kompresi plus epinefrin kok di jantung masih kurang dari 60 nih. Kira-kira kita pikir apa ya? Kita ngapain? Kemungkinan apakah hipovolemi? Kita bolus cairan. Kita bolus cairannya berapa?
Berapa yang kita bolus? Cairan 10 cc per kilo. 10 cc per kilo dalam waktu 10 sampai 15 menit. Jadi PTP, compresi epinefrin masih juga kita kasih coba kita bolus dengan NaCl. Apakah dia hipovolemik, apakah ada tanda-tanda pre-shock, kita periksa CRT-nya. Kapilari refill time. Sambil periksa diagnostik, kita pasang infus tentunya mau bolus itu kan pasang infus. Pasang infus, kita bolus, kita cek gula darah. Kalau gula darah kurang dari 45, kita kasih dextrose 10%. Nah ini ada tambahan ya. Bila kita melakukan VTP lebih 22 menit atau bayi mendapat CPAP terapi ya, kita harus pasang OGT. OGT itu untuk apa sih? Untuk membuang udara yang masuk ke lambung ya. Pada waktu kita VTP mungkin udaranya tidak semuanya masuk ke paru, sebagian masuk ke paru, ke lambung. Atau pasang CPAP, mungkin oksigen yang kita berikan tidak hanya masuk ke paru tapi juga masuk ke lambung. Jadi kita harus buang udara itu dari lambung supaya VTP bisa efektif. Nanti semua udah bisa pasang OGT? Bisa. Kalau enggak nanti Bu Erna bisa ajarkan bagaimana sih pasang OGT. OGT yang bukan NGT. Iya. Tekniknya hampir sama. Kenapa kita milih OGT bukan NGT? Kira-kira ada tahu? Kenapa kalau kita nggak pasang NGT aja? Kan repot amat sih. Kita tahunya kan NGT dari zaman dulu udah jadi NGT, tapi kita anjurkan adalah OGT. Manfaatnya apa? Kenapa kita O bukan N? Bukan NASA, tapi orang. Baik kan belum bisa dengar perintah untuk menelan. Pasang OGT kan nggak. Kan belum bisa ikut instruksi menelan. Jadi gampang pastinya kalau dari mulut. Kira-kira selain itu alasannya apa? Oksigen, supaya kalau oksigen bisa dari hidung. Ya, karena terutama pada bayi kecil, bayi prematur, hidungnya kan kecil. Di lubang hidung maksud saya. Kamu kasih lagi OGT, nutup dong lubang hidung itu, tambah dia napas oksigenasi kurang, makanya masukin di mulut supaya tidak mengganggu pada waktu dia pasang CPAP, pasang oksigen. Udah ada oksigen 2, ditambah lagi NGT, dia mau napas dari mana misalnya, ya. Jadi makanya orang pakai ini supaya hidung itu saluran napasnya terbuka bagus dulu. Oke. Nah, udah sampai sini ada pertanyaan untuk resusitasi. Besok diuji. Jadi sekarang belajar, besok diuji bener nggak jawabnya. Makanya ntar malam belajar baik-baik. Ya silakan, aku nggak lihat, aku duduk soal capek berdiri. Saya kan 160, 140 sebenarnya patokannya, tapi boleh sampai 160. Jadi ya jangan sampai 200 lah, itu udah pakai kali, ada masalah yang lain. Nah, jadi lebih dari 100, jadi lebih 100 nggak ada batas. Karena bayi jarang tuh sampai 200 setelah PTP. Jadi lebih dari 100 bisa 101, 102, 103, 104, 120, 130 bisa. Batasnya nggak ada batasnya. Nah. Ya. Ya. Jadi untuk 140 lebih dari 100 itu nggak ada batas sebenarnya ya. Dan bayi dengan nafas tiba-tiba jadi 200 nggak mungkin. Tunggu nafasnya toh, ya kan? Ini nafasnya sudah spontan. Hentikan secara bertahap. Ini kan pertanyaan. Yang dimaksud hentikan secara bertahap bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kan VTP itu dalam 1 menit 40 sampai 60 kali. Kecepatannya artinya 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Itu ritme yang benar. Ya kan? Ya kosong deh. Nah sekarang pertanyaannya diturunkan secara bertahap. Bagaimana? Itu kan pertanyaan itu. Apakah pompa lepas, pompa lepas atau? Nah pertanyaan itu toh. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Yang disebut berhentikan secara bertahap maksudnya apa? Itu normalnya kan gitu. Pada waktu kita bertahap, pompa, lepas, pompa, lepas, pompa. Jadi lepasnya itu lebih lama range-nya. Itu yang disebut bertahap. Jadi gini, misalnya udah ya, bertahap ya. Pompa, lepas, udah ya. Pompa, 1, 2, 3, 4. Pompa, 1, 2, 3, 4, 5. Udah nangis lepas. Jadi jaraknya antara memompa diperjauh, diperlambat. Oke, jadi sampai kalau udah baru 1, 2 udah nangis ya nggak usah dipompa lagi, ngapain? Setelah lakukan resusitasi tadi ya, A, B, C, D, ya, upayakan bayinya tuh warm, sweet, and pink. Maksudnya adalah dia hangat, tidak hipotermi. Sweet maksudnya anaknya tuh bagus, tidak sweet itu maksudnya manis ya.
istilah kasarnya dia tidak hipoglikemi. Terus pink, maksudnya dia tidak cyanosis, tidak pucet, artinya kemerahan. Jadi harus pink, sweet and pink. Nah ini kita bisa di bawang pink, sweet and pink. Dan ini nanti kita di pasca resusitasi kita harus stabilisasi. Setelah resusitasi A, B, C, D, pada waktu kita mau rujuk, ya, mau rujuk nih dari rumah sakit, dari puskesmas ke rumah sakit, kondisi bayi harus memenuhi stable, S-T-A-B-L-E, dilakukan stabilisasi yang baik. Sugar, gimana gula darahnya bagusnya, safe care, temperaturnya apakah normal, 36,75, RW-nya bagaimana, pernapasannya udah bagus belum, udah pasang CPAP belum, saturasinya udah berapa. Kemudian blood pressure itu artinya ada tanda-tanda shock osonde, udah dikasih cairan osonde. Laboratorium minimal yang ada di sana apa, DL misalnya gula darah, kan itu perlu diperiksa. Emotional support, jadi artinya kita KIE orang tua, untuk di bayinya akan kita rujuk di fasilitas yang lebih lengkap. Nah ini untuk stabil mungkin ada waktu besok atau setelah pembidana. Karena itu ada banyak lagi untuk stable, ya stable termasuk nanti kita lanjut ke accept itu artinya pakem yang harus diikuti pada waktu bayi mau ditransport ke tempat yang lebih tinggi. Oke, yang lain nanti aja. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, terima kasih. Itu resusitasinya untuk stable. Untuk stable kita lanjut ke nanti topiknya. Ya, silakan.